Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Usman. Saya dari kampus IIN Sultan Amai Gorontalo. Saya di sini di hadapan kalian untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu micro teaching. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang berupa kesehatan sampai kita bertetap muka pada hari ini. Salawat serta salam terlebih pula kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke, langsung saja kita akan belajar. Sebelum kita belajar, tidak lupa kita membaca doa supaya pembelajaran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memimpin doa dan berkata, persilakan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Insya Allah pembelajaran kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja di materi yang akan saya bahas pada hari ini dengan judul toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ada di sini yang tahu apa itu toleransi? Apa itu toleransi? Apa itu sikap bertoleransi? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, langsung saya akan jelaskan apa itu toleransi. Toleransi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berteman, bertetangga, dan toleransi itu juga baik toleransi juga itu diartikan sebagai kita menghormati dan menghargai sesama, menghormati orang yang lebih tua dari kita, terus menghargai perbedaan yang ada, menghormati agama satu sama lain. Contohnya seperti perbedaan suku, agama, adat istiadat. Kan setiap desa, setiap kampung, setiap kabupaten itu berbeda-beda suku dan adat istiadat. Berbeda-beda dari adat istiadat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Itu yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu telah mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat 40 ini dijelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Disebutkan juga dalam Quran surah Yunus ayat 41 yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang dijelaskan dalam Quran surah 41 ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagimu pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian terlepas dari apa yang aku kerjakan, dan aku terlepas dari terhadap apa yang kalian kerjakan. Maha adil dan tidak pernah jalim, bahkan dia memberi kepada setiap manusia sesuai apa yang diterimanya. Yang dijelaskan dalam toleransi yang dijelaskan dalam Quran surah Yunus itu toleransi. Langsung saja kita di judul yang kedua, judul di pembahasan selanjutnya itu menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia itu dianiaya
dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu. Dari nafsu itu manusia bisa menimbulkan rasa benci, rasa cinta, ada permusuhan, rasa saling menghargai, menghormati sesama. Seperti yang diceritakan dalam kisah anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu diceritakan permusuhan Qabil dan Habil. Ada yang tahu permusuhan apa yang terjadi pada Qabil dan Habil? Ada yang tahu? Permusuhan Qabil dan Habil itu, di situ Qabil iri dengan Habil karena Habil itu akan menikahkan dengan kembaran Qabil, karena kembaran Qabil ini sangat cantik. Mereka dinikahkan silang, anak pertama nikah anak kedua nikah anak pertama, anak ketiga nikah keempat, sampai seterusnya kayak gitu. Habil ini dia berternak kambing, sedangkan Qabil dia memelihara buah-buahan. Dia disuruh oleh ayahnya untuk disembahkan kepada Allah. Nah, Habil itu dia sembahkan kambing yang besar, yang besar, yang bagus, sedangkan Qabil dia menyembah dengan buah-buah yang sudah busuk. Allah menerima persembahan dari Habil. Karena itu Qabil marah kepada Habil dan dia membunuh Habil yang dihasut oleh setan. Dan seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 kalau tidak salah. Ya, 32. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32 itu Allah menjelaskan peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Allah menetapkan suatu hukum bahwa pembunuhan seorang manusia sama pembunuhan dengan seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia. Kita kalau sudah kita menolong seseorang, satu orang, kita diibaratkan menolong seluruh di muka bumi ini. Itu pun kita membunuh satu orang manusia di muka bumi, kita sama saja membunuh di seluruh manusia di muka bumi ini. Gitu. Ayat Al-Maidah juga menyinggung sebuah prinsip sosial, di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia lain yang berdosa. Dari segi sistem percintaan manusia, terbentuknya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil di lahir dunia ini. Al-Quran merupakan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap pembunuhan seorang manusia sama dengan pembunuhan semua masyarakat, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Dalam Quran surah Al-Maidah 32 ini ada hal-hal yang terpenting yang bisa kita ambil, ada hikmahnya dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Itu yang pertama, itu nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah manusia merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu terputusnya semua mata rantai, maka akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat Islam. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan menyelamatkan jiwa manusia. Yang terakhir, kita akan lanjut di materi yang terakhir, yaitu menerapkan perilaku mulia. Apa itu perilaku mulia? Ada yang tahu? Menerapkan perilaku mulia. Ada yang tahu? Tidur. Ada yang tahu menerapkan perilaku mulia? Apa itu perilaku yang mulia? Ada yang tahu? Belum tahu. Masa tidak tahu? Menerapkan perilaku yang mulia. Perilaku mulia itu seperti akhlak terpuji, kita berbuat baik, saling menghargai, seperti toleransi yang sebelumnya saya jelaskan. Itu saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, menghargai agama satu dengan agama yang lain, seperti
seperti agama Islam dan Kristen. Kita saling menghargai. Mereka puasa untuk agama mereka, kita juga menghargai. Begitupun mereka menghargai kita ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mereka juga menghargai kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Misalnya kita berpendapat, saran begini harus begini, tidak boleh. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Seperti yang tadi, kita menghargai pendapat orang lain, biarpun kita salah, bakal kasih pertanyaan, kita hargai itu pendapat dia tentang itu. Belajar empati. Belajar empati itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya dia kesusahan, kita Allah dia begitu. Kita juga merasakan apa yang dia rasakan, apa yang dia derita, gitu. Saya lupa tadi ya, bilang kalau kita akan ada kuis, bukan juga kuis sih, tugas hari ini akan kalian selesaikan juga. Ini ada LKS, lembar kerja siswa, yang berupa pilihan ganda yang kalian isi terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi. Itu gampang-gampang. Silakan diisi. Tidak boleh. Akan saat ini. Kalian jangan bawa pulpen, Tidak. berbagi saja. Silakan diisi dengan baik. Ini kan saya akan nilai, saya akan taruh di instrumen penilaian saya. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah membantu saya. Ya, ya. Apakah sudah selesai? Tunggu. Sudah. Sudah. Yang sudah, silakan taruh di meja saja. Ada isi bayi-bayi ini. Tulis nama. Gak usah. Mana ya? Bawa. Benar, Uti. Dua salah. Ya jual penting tak isi. Berapa sal? Banyak. Tidak semua. Banyak. Bahan. Salah. Dia cuma gitu benar. Kira dia salah juga dong, benar. Tapi kok cuma bapak hilang. Coba kayak gini. Oke. Terima kasih kepada kalian sudah membantu memenuhi tugas mata kuliah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang sopan kepada kalian, tolong dimaafkan. Iya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.